Oke, selamat pagi Pak Luhur, apa kabarnya? Salam dari Mas Andi. Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak Sandi. Salam Halo, sehat, di, Bapak. halo di Fakfak, saya ada di Fakfak Papua Barat, kita bilangnya Wewenga, Pohi. Selamat siang. Selamat siang, Mas Andi. Selamat siang, Bapak Sandi. Sehat, Kita Mas ada di Andi. Fakfak siang, Papua Bapak Barat. Sandi. Terima kasih. Selamat siang Bapak Sandi. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pangudi Luhur. Hidup SPL. Hidup SPL. Penuh semangat. Yang saya hormati Kepala SMA Pangudi Luhur Jakarta, alma mater saya Bapak Dr. Andes Agustinus Mulyono beserta seluruh jajarannya, teman-teman dari Pangudi Luhur, yayasan, juga narasumber, tamu undangan, dan yang tercinta siswa-siswi yang tentunya membanggakan. Saya awali dengan pantun pembuka di hari Jumat. Akhir pekan pergi healing ke Bali. Untuk kuliner meditasi. Berjumpa dengan tempe Pangudi Luhur kembali. Jadi agen bertahan siap membangun negeri. Cakep, Pak Sandi. Thank you, tepuk tangan, thank you cakepnya. Terima kasih juga Mbak Maria, Tri, dan Pak Widodo yang sudah berkumpul di sini. Andika, Hernandoko, teman-teman di SMA Pangudi Luhur, mana lambaikan tangannya. Oh, keren banget. Semangat guys, semangat. Halo Mbak Sinta Deka, semangat. Ya, selamat pagi Pak Sandi. Oke, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Seminar Education Fair 2022 diselenggarakan hari ini dalam keadaan sehat oleh SMA Pangudi Luhur. Jaga. Saya sebagai lulusan Luhur sangat bangga atas prestasi dari rekan-rekan dan temanya cocok sekali. Fight for your future. Hidup adalah perjuangan. Jadi kalau tanpa perjuangan, tanpa fight, tanpa struggle, kita belum tentu bisa menentukan yang terbaik untuk masa depan kita. Betul. Tidak ada hidup yang tidak penuh perjuangan. Fight for your future adalah sebuah keniscayaan. Saya ingin menyampaikan kegiatan pameran pendidikan seperti ini sangat penting untuk memberikan gambaran bagi para siswa, terutama sedang mempersiapkan masa depan di era Society 5.0 dan juga di industri 4.0. Bapak Ibu serta seluruh siswa-siswi SMA Pangudi Luhur yang saya banggakan, saya menempuh pendidikan di SMA Pangudi Luhur dari tahun 84 sampai 87. Saya merasakan bagaimana tempaan dari pendidikan di SMA Pangudi Luhur. Dulu guru kami di sana namanya guru olahraga Pak Bobi. Brudernya adalah Bruder Michael yang menanamkan kedisiplinan. Tapi saya belajar 4 hal yang selalu menjadi panduan saya saat saya berkarir, mulanya profesional sampai akhirnya juga menjadi pengusaha. Pertama, bahwa kita harus menyiapkan masa depan kita. Life is about preparation. Tanpa persiapan, kita tidak akan mungkin bisa menjadi orang yang sukses. Kalau mau sukses, persiapan. Di PL kita diajarkan bagaimana harus siap. Bagaimana kita menghadapi begitu banyak, bukan hanya pelajaran akademis, tapi juga pelajaran yang berkaitan dengan bersilaturahim. Saya waktu dulu harus mampu membagi tugas dan berpindah dari sekolah negeri ke sekolah Pangudi Luhur waktu itu suatu hal yang sangat berat. Jadi harus bersiap-siap. Life is about preparation. Yang kedua, life is about teamwork. Tidak ada Superman, yang ada super team. Di Pangudi Luhur saya belajar juga bahwa kita harus bekerja sama. Kalau mau sukses tidak bisa sukses sendiri. Selalu sukses dalam konsep atau bingkai gotong royong. Yang ketiga adalah life is endurance. Bahwa kita harus punya nafas panjang. Di Pangudi Luhur SMA itu 3 tahun.
Kita tidak hanya bisa ngebut di tahun pertama, terus akhirnya kehabisan napas di tahun kedua, tahun ketiga. Bahwa life is endurance itu belajar juga di mau di luhur. Saya belajar berlari jangka panjang atau lari maraton jarak jauh itu di Bang Luhur. Dulu sebelum lulus kita harus bisa lari 45 km. Saya tidak bisa seperti sekarang kalau tidak dipaksa waktu itu oleh Bang Luhur untuk berlari juang 45 km saat 17 Agustus. Di situ saya belajar mengatur napas, di situ juga saya belajar bagaimana kita saling membantu mengatur kapan harus minum, dan ini yang mengajarkan kita dalam kehidupan bahwa kita melakukan suatu perjalanan itu dalam konsep bahwa kita berkelanjutan. Dan terakhir, speed. Bahwa kalau kita mau sukses, kita harus cepat, kita harus bergerak, dan kita tidak boleh berhenti bergerak. Nah, di Pamudi Luhur ini yang saya amalkan saat saya menjadi karyawan dan saat saya di PHK. Saya di PHK waktu itu di tahun 97, di mana saya kehilangan pendapatan penghasilan. Akhirnya saya bisa membangun usaha dari hanya 3 orang karyawan. Usaha berkembang melalui proses 25 tahun, sekarang menjadi usaha yang besar dengan membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan di seluruh Indonesia. You can do it. Kalian punya masa depan. Karena kalian adalah generasi digital, generasi yang memiliki kemampuan maksimal. Jangan jadi kaum rebahan, tapi jadilah agen perubahan. Prinsipnya, kita sekarang menghadapi revolusi industri 4.0 di abad 21. Century skill hari ini, 21st century skill, menjadi penting, yaitu learning skills, literacy skills, dan life skills. Bahwa kita tidak hanya punya satu keterampilan, tapi kita keterampilan untuk terus menyerap, belajar, dan belajar. Kedua adalah skill literasi. Kita bisa mampu untuk mendapatkan pengetahuan dari mana saja, termasuk dari digitalisasi. Dan life skill, bahwa kita ke depan harus bisa belajar dalam menyikapi perubahan yang ada di hadapan kita berkaitan dengan VUCA, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Ini adalah era kebergejolakan, era ketidakpastian, era penuh kompleksitas, dan kalau anak Jakarta Selatan bilangnya ambigu atau gaje, gak jelas. Nah, karena itu learning skills, literacy skills, dan life skills sangat dibutuhkan. Kita harus mampu memimpin diri sendiri sebelum kita memimpin orang lain. Kita harus mampu menempa diri dalam sikap di mana kita, yang saya sebut selalu sebagai lead, L-E-A-D. L stands for loyalty. Mau sukses harus loyal. Loyal pada tujuan kita. Tidak bisa kita ke kiri dan ke kanan. Tegak lurus. Itu adalah sikap seorang pemimpin. Tegak lurus terhadap tujuan kita dan tidak bisa kita digoyang-goyang. E stands for educated. Kita harus terus menempuh ilmu. A, advice. Bahwa kita terbuka terhadap nasihat orang yang lebih berpengalaman. Dan D stands for discipline. Disiplin, saya selalu menerapkan bahwa kadang-kadang setiap pagi saya suka badannya lelah dan lain sebagainya, tapi karena saya sudah berkomitmen, setiap pagi setelah kita beribadah untuk berolahraga, maka disiplin itulah yang membawa saya untuk terus berkegiatan, kadang-kadang berangkat subuh, pulang subuh, berangkat pagi, pulang pagi. Itu kita harus lakukan sebagai seorang pemimpin. Tidak kenal lelah. Kalau mau menjadi pemimpin, tidak boleh kita terlalu nyantai, tapi kita harus tetap lead, loyalty, educated, advice, and discipline. Saya yakin pemimpin akan ditempa saat ini, saat kalian masih muda. Indonesia emas akan sebentar lagi kita capai di tahun 2045. 70% usia produktif yang akan mendorong dan menjadikan lokomotif. Adik-adik SMA Pamudi Luhur mesti siap untuk menjadi agent of change, agen perubahan. Karena kalian adalah masa depan Indonesia. Tengok ke kiri, tengok ke kanan. Tepuk-tepuk sebelah kanan, tepuk-tepuk sebelah kiri. Ini adalah aset-aset kalian.
kalian akan memiliki aset pertemanan, karena pertemanan adalah abadi. Usaha yang saya dirikan adalah dengan teman saya sebangku, mulai dari kelas 1 sampai kelas 3 di SMA Pangudi Luhur. Nama beliau adalah Rosan Perkasa Ruslani. Sekarang dia ditugasi menjadi Duta Besar Indonesia di Amerika Serikat. Oleh karena itu, yakinilah bahwa pertemanan itu akan membawamu menuju ke kejayaan, kesuksesan. Jangan pernah hianati teman, karena teman itu selalu akan memberikan nasihat yang baik, walaupun rasanya sakit, tapi itu baik demi kemajuan kita. Generasi milenial dan zilenial harus meningkatkan keterampilan untuk melakukan promosi. Matangkan rencana. Dukung Indonesia melalui postingan-postingan yang positif. Jangan pernah mengirim berita-berita yang tidak akurat. Jangan pernah mengikuti alur berita yang memecah belah. Tapi majukanlah beberapa sektor, terutama keindahan Indonesia. Mendorong pariwisata yang berkelanjutan. Jaga lingkungan. Dukung program Bangga Buatan Indonesia. Anak Pangudi Luhur harus mampu bangga dan beli produk-produk kreatif lokal, merek-merek lokal. Tingkatkan keterampilan dengan penguasaan teknologi dan digitalisasi. Target kami tahun ini mencetak 1,1 juta lapangan kerja. Kalianlah yang akan menjadi garda terdepan untuk menciptakan 1,1 juta lapangan kerja tahun 2022 dan 4,4 juta lapangan pekerjaan baru di 2024. Terus lakukan inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Pemerintah akan hadir dengan program yang 3T, tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Kalian semua harus 3G. G pertama gercep, gerak cepat. G kedua geber, gerak bersama. Dan G yang ketiga gaspol, garap semua potensi online. Saya ucapkan selamat berdiskusi untuk teman-teman Pangudi Luhur. Saya akhiri dengan pantun penutup. Si adik memakai baju bermotif. Baju dipakai cara dansa. Lahirkan generasi muda yang kreatif dan inovatif. Bersama dan SMA Pangudi Luhur. Insya Allah kita pasti bisa. Amin. Dekati kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Terima kasih Mas Sandi yang sudah kembali untuk memotivasi adik-adiknya. Saya bilang Mas Sandi karena Mas Sandi tampilannya ini sangat cerah dan mudah sekali. Meskipun tampak lelah karena memang beliau itu kemana-mana. Selaku Menteri Pariwisata pasti kunjungan kemana-mana. Tapi saya senang bisa hadir, menyempatkan waktunya untuk kami di Eduper ini Mas Andi, dan memang sebelumnya kami juga mengundang beberapa alumni yang untuk memberi masukan pada adik-adiknya. Terakhir itu Prof. Toyo, mungkin Mas Andi juga kenal karena memang jaringannya Mas Andi itu cukup kuat dengan alumni-alumninya, brother-brothernya. Satu lagi Mas Andi mungkin kalau boleh ini memberi tik-tik untuk tidak hanya berbekal pada pengetahuan aja, mungkin karakter Mas Andi. Ini nyuwun sewu, mohon maaf ini, bagaimana melatih anak supaya berkarakter, karena tidak hanya pintar tapi juga harus berkarakter. Nyuwun sewu nih Mas Andi, kalau boleh ini ada cuk-cuk atau mungkin menambah kami supaya adik-adiknya tidak hanya memiliki kepandaian saja, tetapi juga memiliki integritas karakter yang mumpuni seperti Mas Sandi yang sudah teruji melalui proses panjang, saya kira. Ya, berkarakter is true to yourself, Pak Widodo. Dan saya lihat di chat nih ada pertanyaan yang menyakitkan hati saya, tapi saya harus terima karena ini adalah bagian daripada karakter saya yang terbuka. Saya tidak akan mengulangi karena itu fitnah. Tapi orangnya nggak punya karakter, nggak berani tampil. Anak Pangudi Luhur itu selalu tampil dan menanyakan kepada saya langsung tanpa ngumpet dan namanya. Nah, itu karakter yang tidak baik. Jadi karakter kita sebagai anak Pangudi Luhur apa adanya. Dan kita harus mampu untuk menyampaikan sesuatu dengan elegan, dan kalau ada pertanyaan demi kemajuan NKRI kita harus sampaikan. Karakter kita haruslah terbuka, harus akuntabel, harus fair. Identitas yang tidak ada. Itu yang menurut saya
kita harus belajar dari Panguduluhur. Saya mengalami masa itu ya Pak Widodo ya. Karakter kita di Panguduluhur itu ditempa untuk menerima perubahan, menerima perbedaan. Saya baru memimpin Tourism Working Group G20. Saat itu situasi tentang Rusia dan Ukraina mengemuka, di mana tidak tercapai kesepakatan. Tapi saya sampaikan bahwa Indonesia ini negeri dengan 17.000 pulau, lebih dari 400 suku bangsa, lebih dari mungkin 700 bahasa. Perbedaan dan keberagaman adalah keniscayaan Indonesia. Jadi PL mau dibilang pluralisme, ya itulah potret bangsa Indonesia. Jadi kita harus terima perbedaan dan kita harus sampaikan dengan baik. Saya senang hari ini saya bisa konfront teman-teman di Panguduluhur dengan suatu semangat yang jelas. Pak Jokowi menunjukkan bagaimana karakter dari pemimpin yang bisa menerima suatu perbedaan. Pada Pilpres 2019 misalnya, kami berbeda dari segi pemikiran untuk memajukan bangsa Indonesia. Tapi setelah selesai Pilpres, beliau mengundang kita untuk sama-sama membangun negara. Itu yang menunjukkan karakter yang kuat, bahwa kita hargai perbedaan, kita sampaikan sesuatu dengan penuh rasa cinta terhadap tanah air. Dan saya yakin anak-anak Panguduluhur ke depan bisa menerapkan karakter di mana kita terbuka terhadap perbedaan, namun kita terus merangkul. Saya ucapkan selamat Pak Widodo, EduFair ini adalah langkah yang luar biasa dan mudah-mudahan terus bisa menjadi ajang daripada kita untuk memajukan sekolah yang kita cintai, Panguduluhur, dan mampu. Saya ingin terima kasih kepada Mas Frans Mohede yang selalu bergabung dengan kegiatan-kegiatan di Panguduluhur, dan juga saya ucapkan bela sungkawa karena pada satu saat ada pelaku UMKM di depan sekolah Panguduluhur yang selalu saya langganan itu kemarin baru saja saya diberitahu telah tutup usia. Jadi mudah-mudahan ekosistem kita di Panguduluhur, di mana kita bukan hanya 3 tahun bersama-sama, baik di SMP maupun SMA, tapi juga setelah itu pertemanan kita abadi dan menghasilkan karya-karya terbaik buat bangsa dan negara. Demikian Pak Widodo. Oke Mas Andi, terima kasih matur nuwun sudah meluangkan waktunya, meskipun ya sedikit tapi tetap cukup. Tadi kalau boleh itu materi nanti buat kami untuk ya memberi minimal mempelajari tadi literasinya lah, untuk membangkitkan semangat anak-anak dalam hal mungkin penerapan di kehidupan mereka, supaya tadi saran Mas Andi siap untuk menghadapi di era berapa tadi 2045 Indonesia Emas. Ini anak-anak PL yang mungkin disiapkan nanti di kemudian hari. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kekurangan Mas Andi. Ini hal yang baik buat kami, tiap kami lakukan. Ini dalam rangka kurikulum merdeka juga Mas Andi. Kami belajar tidak hanya di buku saja, tetapi ternyata buku yang di luar sana itu lebih bagus penerapannya, sehingga kami seringkali meminta supaya alumni-alumni yang berkompeten di bidangnya masing-masing memberikan masukan-masukan buat kami SMA Panguduluhur tentunya. Sekali lagi terima kasih, matur nuwun, selamat bekerja Mas Andi, sehat selalu dan bahagia Mas Andi. Terima kasih, sukses semuanya. Shalom, Tuhan berkati kita. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Sandi. Terima kasih Pak Sandi. Terima kasih Mas Sandi.